Aja koyo Tejo. Wong. Nah aku kan kebiyen disiplin. Jariku dhewe ya Jan. Itu lho Rek. Itu teman sekalian. Nah, menurut saya Mas Tejo, saya sangat setuju mengenai apa yang pernah ditemukan oleh bangsa kita, dan kita ini kan bikin negara tidak merupakan kontinuitas dari apa yang pernah kita punya. Kita loncat begitu saja. Karo Novia ya, tak kandani ya. Setiap hampir banyak perempuan di Jakarta begitu tak Cak ngomong soal bagaimana Cak Nun, matanya berkaca-kaca. Yes, karena kok nggak bisa jadi istrinya kan? Ya nek ludruk-ludrukannya gampang lah ya. Ketakutan Mas Tejo mengenai regenerasi itu. Jadi ada dua hal saya ikut mengelaborasi. Yang pertama, untuk mendapatkan pemimpin yang baik itu kan proses kesekian dari kebenaran. Sebelum mendapat pemimpin yang baik, apa dia raja apa presiden terserah, itu kan ada memilih yang benar dulu. Mungkin kita baru akan mencoba mengusahakan memilih secara benar, dengan pengetahuan yang benar, dengan cara yang benar, dengan dignity yang benar. Artinya pemimpin yang punya harga diri adalah pemimpin yang tidak tega mencalon-calonkan diri. Kira-kira ini ya Jaya. Kalau kepemimpinan dalam sholat itu kan jelas, tidak ada imam menawarkan diri untuk jadi imam. Yang ada adalah ada kesepakatan alamiah dari makmum untuk mengimamkan seseorang, dan dia didorong-dorong ke depan betul untuk jadi imam. Dan biasanya imam menunjukkan keberatannya, kemudian dia mau tidak mau harus menjadi imam karena itu akhirnya menjadi kewajiban. Itu kan satu contoh kecil dari cara memilih yang benar. Tapi kita terlanjur meloncat, tiba-tiba merdeka, tiba-tiba jadi orang umum, semua bikin negara, kita juga bikin negara, semua republik kita bikin republik. Kita tidak berpikir dulu. Makanya di sini saya sebut mestinya kan ada 5 pilar gitu ya. Coba Anda pelajari nanti di rumah. Yang saya maksud Indonesia itu kan macam-macam. Ada Indonesia yang apapun kenyataan Indonesia fisik ini, Anda harus punya Indonesia sendiri di dalam dirimu. Anda harus membangun Indonesiamu sendiri dengan terapan-terapan pribadimu, keluargamu, atau mungkin lingkungan masyarakatmu. Kamu menerapkan Indonesia. Ini buku sebenarnya, ini tulisan sebenarnya untuk memberi pengantar buku saya 30 tahun yang lalu, tahun 82, yang berjudul Indonesia Bagian dari Desa Saya. Itu akan diterbitkan kembali oleh Kompas. Jadi ini sebenarnya untuk pengantar aja. Buku saya judulnya Indonesia adalah bagian paling penting dari desa saya. Ya, betul. Indonesia bagian penting dari desa saya. Ya, bagian penting dari desa saya. Ya. Ya, Gus. Mori-mori tak bagus. Gini. Maksud saya, kita belum berubah kok, mungkin lebih parah daripada 30 tahun yang lalu. Jadi buku itu relevan sekarang gitu loh. Nah, ini sebelum Anda bisa mewujudkan Indonesia nasional kolektif seperti yang ada dalam pikiran dan hati Anda, kan Anda boleh dong menerapkannya di dalam hidup Anda. Bahwa orang Indonesia, bahwa pemimpin harus jujur, ya Anda jujur. Bahwa Indonesia harus adil, Anda harus adil. Indonesia harus manajemennya benar, Anda manajemennya benar. Artinya Anda membangun Indonesiamu sendiri di dalam hidupmu kan bisa. Dan ini skalanya bermacam-macam. Ada Indonesia substansial, ada Indonesia teritorial, ada Indonesia filosofis, ada Indonesia macam-macam. Itu yang saya maksudkan. Nah, kita kan nggak bisa dong nunggu proses zaman yang begitu panjang dan ruwet. Kita harus membangun Indonesia kita sendiri, mendirikan Indonesia kita sendiri, karena kita tidak mengakui aslinya secara rasional bahwa ini Indonesia yang kita maksudkan. Ini Indonesia yang dulu dimaksudkan oleh para perintis kemerdekaan. Karena tergesa-gesa. Kalau di sini misalnya saya sebut pilarnya kan ada 5, 1 rakyat. Rakyat punya anak 4, yang 1 tentara rakyat, yang kedua kaum intelektual, cendekiawan, pujangga, dan seterusnya. Nomor 3 apa betul ya? 1 rakyat, 2 tentara rakyat, 3 nomor 3 para cendekiawan, pujangga, pokoknya wong sing mikir-mikir gitu ya.
anak-anak sekolah dan seterusnya, yang kemudian menyusun undang-undang yang segala macam itulah, yang menjadi pelaksana, yang menjadi eksekutif. Terus nomor 4 dan 5 ini tidak pernah diperhatikan dan hanya selalu menjadi pelengkap penderita, yaitu kekuatan adat dan kebudayaan. Ini sangat dinamis dan kreatif sebenarnya, dan ini tidak pernah dianggap sebagai subjek utama dari nasionalisme kita. Nomor 4, agama dan kekuatan-kekuatan spiritual. Ini juga harus menjadi pilar yang tidak kalah pentingnya dari pilar-pilar yang lain. Anda tahu, zaman Orde Baru pemimpinnya adalah pilar kedua, sekarang pemimpinnya adalah pilar yang ketiga. Dan setiap ada pilar yang memimpin Indonesia, mereka selalu menomor 2, nomor 3 kan pilar-pilar yang lain. Nah, Indonesia yang kita bangun dalam maknya adalah Indonesia yang memiliki kesadaran komprehensif, di mana semua 5 pilar itu kita bangun benar-benar. Anda tahu di maknya ini intelektual ya, spiritual ya, ketentaraan ya. Bahkan kita berani tanding sama Kopassus untuk duduk seperti ini sampai jam 3. Dan saya mau kasih maknya gratis dan grup 2 di Kandang Menjangan Solo untuk makyahan, tapi mereka paling pol jam 11. Tapi ini Kopassus ini ya lepas dari memang tidak punya kerjaan itu masalah kedua gitu. Tapi kan Anda kuat, teman-teman sekalian, saya dinasihati oleh beberapa orang, kalau mendidik anakmu nomor 1 adalah motoriknya. Jadi terampil apa saja, punya kepekaan, punya keprigelan, punya keterampilan. Nomor 2, disiplin, mampu membatasi diri. Jadi puncak kemerdekaan adalah pengetahuan dan kesadaran mengenai batas. Jadi jangan mendewakan kemerdekaan, karena kemerdekaan akan membunuh Anda. Kemerdekaan adalah untuk menentukan batasmu. Kamu merdeka lihat cewek beribu-ribu di Senayan City, tapi kamu harus ambil 1 untuk jadi istrimu. Dan itu radikal. Ojo koyok tejo wong. Nah, aku kan kedian disiplin. Jariku dewe ya saya. Itu loh, itu teman sekalian. Nah, menurut saya Mas Tejo, saya sangat setuju mengenai apa yang pernah ditemukan oleh bangsa kita. Dan kita ini kan bikin negara tidak merupakan kontinuitas dari apa yang pernah kita punya. Kita loncat begitu saja. Karo Novia ya, tak kandani ya. Setiap hampir banyak perempuan di Jakarta begitu tak ngomong soal bagaimana Cak Nun, matanya berkaca-kaca. Yes, karena kok nggak bisa jadi istrinya kan? Ya nek ludruk-ludrukannya gampang lah ya. Oke, ke soal Jawa tadi. Saya barusan tadi malam ya di acara mengenang 1 tahunnya Pak Dinuri ya di Jogja. Itu saya mengatakan, itu kan pembawa acaranya itu Jawa melipis, alus, apik banget itu, dan itu sangat mengagumkan. Dan saya tidak bisa menemukan bahasa apapun di dunia yang seindah bahasa Jawa kalau sudah sampai tingkat itu. Kalau orang Inggris itu kan orang Barat itu ya, Eropa, Amerika itu kan membedakan beras sama nasi sama gabah sama padi aja nggak bisa. Mereka ngertinya rice coba. Gitu kok disuruh, kok Anda percaya jadi pemimpin Anda? Kalau kita kan gabah, pari kalau masih di pohon, begitu dipanen gabah, begitu ditutu jadi beras, begitu dimasak jadi nasi kan begitu. Itu pun nasinya bermacam-macam lagi. Itu begitu detailnya kita. Nah, negara harus didirikan di atas peradaban yang memang sudah kaya itu. Dan saya bukan ngomong Jawa sih, semua mau Batak, mau Bugis, mau Ternate, saya sangat optimis dan saya insya Allah tahu bahwa mereka semua punya penemuan-penemuan yang setinggi Jawa juga. Jadi misalnya gini, tadi ya, Sang Hyang Tunggal misalnya. Orang Jawa itu tanpa dibimbing oleh wahyu, itu dia melakukan satu proses spiritualisasi, religiusisasi, mencari Tuhannya dan ketemu Sang Hyang Tunggal, yang menang juga. Gitu loh. Bangsa lain belum tentu ketemu. Ada yang nemuin 3, ada yang nemuin banyak.
Ada Tuhannya banyak, ada ini terus iki bongsole. Siapa nanti bisa menjelaskan bedanya Lata dan Uzza. Jadi Lata dan Uzza itu jamek loro, Jo. Satu jenis patung namanya Lata, satu kelompok yang lain namanya Uzza. Backgroundnya berbeda, tapi Lata tok itu beratus-ratus macam. Ya maksud iku lah, awakmu sing ngomong aja aku lah. Maksud saya yang ngomong langsung kan ya enggak baik lah. Itu maksud saya. Jadi mungkin kalau bisa kita pahami gini Mas Tejo ya, religiusitas sama religi. Kalau religiusitas itu upaya manusia untuk menemukan sumbernya sampai dia ketemu Tuhan. Terserah nyebut Tuhannya apa, mau Yahweh, mau Yehova, mau Manito, mau Sang Hyang Tunggal, mau apapun terserah, itu tidak penting. Tapi untuk tahu apa Allah menyebut dirinya, itu harus Allah yang ngasih tahu kita. Itu masalahnya. Disitulah letak agama. Jadi kita bisa menemukan sampai hampir langit 7, tapi langit ketujuhnya itu tidak akan bisa kita ketahui kalau Allah sendiri tidak ngasih tahu kita. Nah, agama adalah sesuatu yang dari atas ke kita. Rasa agama yang dicapai oleh orang Jawa adalah sesuatu yang dari bawah untuk mencapai yang teratas. Kan gitu. Itu bedanya religi sama religiusitas.